بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان على آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: ومن فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين. أما بعد. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Apa kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am. Segala puji atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Sampai nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman. Nikmat iman. Kalau bukan karena iman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mampu kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita, memenuhi panggilan Allah salat Isya berjamaah dan menunaikan salat sunnah tarawih insyaallah yang akan kita laksanakan nanti. Ini tidak mungkin kita kuat kecuali karena panggilan iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah ciri-ciri orang beriman. Fa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dia diingatkan tentang kebesaran Allah, maka bergejolak hatinya. Mendengar panggilan azan bergejolak hatinya kalau tidak memenuhinya. Karena dia tahu di akhir daripada azan itu hayya 'alal falah bunyinya. Hayya 'alal falah itu artinya mari menuju kemenangan. Maka orang-orang yang beriman ini jelas dia ingin menang. Maka dikatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang ciri-ciri ahli neraka dengan ahli surga. Orang-orang yang ahli surga ini mereka lah yang menang. Nah, di dunia saja itu sudah ada ciri-ciri orang-orang ahli surga. Salah satunya apabila diingatkan tentang kebesaran Allah, maka bergejolak hatinya. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di dalam masjid atau musholah ini orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tidak luput kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita senantiasa paling tidak sehari itu minimal 100 kali berselawat. Kalau mau dianggap sebagai umatnya Nabi, pagi hari setelah subuh dan sore hari setelah asar, atau kalau setelah asar sibuk boleh dikodok sebelum tidur. 100 pagi, 100 siang. Biasanya saya lakukan seperti itu. Itu saya masukkan ke dalam zikir pagi dan petang. Kita berharap agar mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Kita mengaku umat Nabi, tapi berselawat kepada Nabi saja dalam satu hari tidak ada 100. Saya rasa Masya Allah malu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah mafhum hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, celakalah dia yang tidak bisa memandang wajahku ketika hari kiamat. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, siapakah dia yang tidak bisa memandang wajahmu ketika hari kiamat? Maka Rasulullah bersabda, mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku tetapi tidak berselawat kepadaku.
Celakalah yang tidak bisa memandang wajahnya Rasul. Maka daripada itu kita ajarkan anak-anak kita, Bu, untuk cinta bersalawat, untuk senantiasa bersalawat. Walaupun bersalawatnya itu sambil main-main, bersalawatnya itu sambil bersenandung, itu tetap sampai kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dikatakan, dimanapun kalian bersalawat, maka salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa sampai kepadamu sedangkan engkau sudah mati, sudah dimakan tanah? Maka Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya. Maka salawat kita ini sampai kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain kita bersalawat kepada Nabi, hendaknya juga kita mengikuti apa yang dikerjakan Nabi, yaitu hadis-hadisnya Nabi. Jadi hadisnya Nabi itu, definisi daripada hadis Nabi itu apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, apa yang didiamkan Nabi, itu pun sunnahnya Nabi. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, wa mana'a anhu fantahu. Apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Jadi tidak cukup kita bersalawat, tetapi mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana cara berpakaiannya Nabi, bagaimana cara bermuamalahnya Nabi. Bermuamalah, tahu Bapak Ibu artinya muamalah? Bagaimana cara cari nafkah, cari duit, berusaha. Bagaimana caranya Nabi, kita ikutin. Sirah, surah, sarirah. Bagaimana perjalanannya Nabi? Nabi itu hijrah, Pak. Minal Makkatil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Dari Mekah ke Madinah. Tetapi bukan saja hijrah secara fisik, tapi juga hijrah secara mental. Atau bahasa sekarang ini revolusi mental. Kita harus hijrah dari jahiliyah, minal jahiliyah, menuju kepada orang-orang yang penuh dengan pengetahuan. Sekarang kelihatannya saja zaman modern, Pak, tapi masih banyak yang berpikir jahiliyah. Semakin modern sepertinya kita semakin balik lagi ke zaman jahiliyah. Betapa banyak kita mengaku umatnya Nabi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bahkan meninggalkan sunnah Nabi, bahkan menyembelih sunnah-sunnahnya Nabi, minta syafaat dari Nabi. Apakah dapat syafaat dari Nabi? Kita cemeh sunnah Nabi. Maka daripada itu, paling tidak, kalau tidak bisa kita 100% mengikuti sunnah Nabi, paling tidak jangan meninggalkan 100%. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita telah Allah hidupkan kita, kemudian Allah jumpakan kita pada bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, kurang 2 hari sebelum Ramadan sudah wafat. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah kita masih berjumpa dengan Ramadan. Ini sangat istimewa. Maka pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Jangan kita samakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan ini bulan istimewa. Bulannya Al-Quran, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka daripada itu, sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Setelah tarawih baca Quran, mau sahur baca Quran, setelah sahur baca Quran, nunggu azan subuh baca Quran, setelah subuh baca Quran sampai Isra, kemudian nanti habis sholat duha baca Quran, sebelum zuhur baca Quran, dan seterusnya sampai berbuka. Insya Allah kalau begitu metode baca Qurannya, dalam 1 bulan di bulan suci Ramadan ini kita bisa 2 kali atau 3 kali khatam Al-Quran. Tapi masalahnya kadang-kadang kita baca selembar saja sudah ngantuk. Betul tidak Ibu-Ibu? Baca 1 lembar saja bapak-bapak sudah ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa hari ini yang belum sempat buka Al-Quran, pegang Al-Quran, nanti setelah dari sini segera baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membacanya. Jangan sampai 1 huruf pun tidak kita baca. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran itu akan bisa mensyafaati kita Bapak Ibu. Apalagi kalau kita punya anak-anak penghafal Al-Quran. Misalnya anak kita ini hafal 30 juz Bapak Ibu, maka anak kita ini akan mampu menyelamatkan 10 orang dari keluarga ayahnya dan keluarga ibunya
yang sudah dipastikan masuk api neraka, tetapi dia bisa mensyafaati agar masuk surga. Itulah istimewanya kalau kita punya anak penghafal Al-Quran. Sudah menolong kita di dunia, menolong pula di akhirat. Sejauh mana dia baca Al-Quran itu anak kita, maka itu akan mengangkat derajat kita, Bapak Ibu. Ketika para penghafal Al-Quran ini membaca Al-Quran di hadapan Allah, maka saat itu juga derajat orang tuanya semakin diangkat, semakin diangkat, semakin diangkat. Itu tertulis dalam kitab Fadhailul A'mal. Begitu bangganya kita kalau punya anak penghafal Al-Quran. Masalahnya sekarang kita ini sepele melihat anak-anak yang pesantren. Nah, nanti jadi apa kalau sekolah pesantren? Paling jadi marbot masjid. Jangan, Bapak Ibu. Nasib kita tidak pernah tahu. Allah yang tentukan. Tidak apa-apa, sekolahkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren. Jadikan mereka hafidh-hafidhah Al-Quran. Kalau ilmu dunia ini pasti dia tahu lah nanti. Tahu ngitung duit, tak perlu belajar. Betul nggak Pak? Tahu. Tapi kalau ilmu Al-Quran ini harus benar-benar dan sungguh-sungguh dipelajari. Bahkan guru saya, masai saya katakan yang namanya ilmu itu bukan fisika, kimia, biologi, matematika, bukan. Tapi yang namanya ilmu itu adalah Al-Quran. Karena semua daripada segala ilmu itu berujungnya kepada Al-Quran. Asal muasalnya dari Al-Quran. Ilmu astronomi datang daripada Al-Quran. Ilmu fisika, kimia, biologi datang daripada Al-Quran. Tetapi kita tidak mau mentadaburinya. Bagaimana proses penguapan, ya, dari sungai atau dari laut ke langit, dari langit kemudian menjadi garam, gumpalan awan dan lain sebagainya jatuh ke bumi. Itu sudah dikupas di dalam Al-Quran sebelum ada ahli fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Kemudian matematika, itu juga dari Al-Quran. Di dalam pesantren biasanya itu ada pelajaran yang namanya Al-Jabar. Kalau bapak-bapak dulu yang sekolah rakyat, sekolah SD itu ada Al-Jabar, betul nggak Pak? Al-Jabar itulah yang mempelajari hitung-berhitung. Semua berasal dari Al-Quran. Kita ingin masuk surga, kita ingin dapat syafaat dari orang-orang penghafal Al-Quran. Anak-anak kita tidak sibukkan, kita tidak arahkan mereka kepada Al-Quran. Kalau seandainya kita sudah punya anak besar-besar, tak mungkin lagi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu jangan lupa berinfak hartanya untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Belikan mereka Al-Quran yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Nafkahi mereka anak-anak penghafal Al-Quran. Insya Allah nanti pahala penghafal Al-Quran akan dapat pada kita. Ya Allah, saya nggak pernah penghafal Al-Quran, saya tidak hafal Al-Quran, tapi kok saya dapat pahala penghafal Al-Quran? Dulu semasa di dunia kamu pernah infakkan harta kamu untuk para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan saja itu, infakkanlah harta kita di jalan Allah, untuk masjid-masjid kita, musola-musola kita, untuk guru-guru ngaji. Nah, ini guru-guru ngaji ini miris, ibu-ibu sekalian. Mereka mendidik anak-anak kita bagaimana akhlaknya baik, bisa baca Quran. Tetapi ya kita lihat prihatin bagaimana kehidupannya. Kita jarang sekali mengapresiasi guru-guru ngaji, garing-garing masjid atau musola. Sejahterakanlah mereka, Bu, Pak. Insya Allah mereka akan tawajuh duduk di musola kita sampai akhir hayatnya di masjid kita. Tapi kalau dia nggak cukup ekonominya, Pak, nggak cukup itu uang sakunya untuk beli susu anaknya, untuk makan sehari-hari, dia pun nanti tercabang pikirannya, Pak. Mana anak ngurus masjid, ngurus musola, belum lagi nanti mungkin kerja di luar. Maka kita perhatikan para penghafal Quran, para penjaga-penjaga Al-Quran, termasuk guru-guru ngaji, garing-garing masjid, ulama, kiai. Perhatikan, Pak, cintailah mereka. Kalau kita mencintai ulama, mencintai ustaz, maka insya Allah anak keturunan kita nanti menjadi para ulama, para ustaz. Amin ya rabbal. Lah ini kita jangankan mencintai, kadang-kadang suka mencibir para ulama, para ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kata guru saya, kun, jadilah kamu empat ini. Kalau kamu tidak menjadi empat ini, antum kaddubabil akhdar. Kamu ini seperti lalat hijau yang ada di tong sampah. Yang pertama, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah engkau alim, jangan jadi orang bodoh. Maksudnya apa? Belajar supaya kita alim, paham ilmu agama. Kalau tidak bisa jadi alim, paling tidak kamu itu jadi orang-orang yang mustami'in, orang-orang yang muta'alim. Muta'alim ini orang-orang yang belajar kepada orang-orang alim, kepada ustaz-ustaz. Kalau tidak bisa jadi muta'alim, mustami'in, jadi orang-orang pendengar.
daripada orang-orang yang belajar. Kalau tidak bisa jadi mustami'in, maka jadilah kamu ini mahbubin, orang-orang pecinta para ulama. Kalau sudah tidak bisa jadi alim, muta'alim, mustami'in, muhibbin, maka antum kaddubabil akhdar. Kamu seperti lalat-lalat hijau yang ada di tong sampah. Maksudnya apa? Maksudnya suka mencari keburukan orang lain saja, tidak pernah memandang kebaikannya. Sulit meyakinkan lalat bahwasanya manisan itu lebih nikmat. Maka yang bisa merasakan kenikmatan manisan itu hanya lebah. Maka contohlah sifat lebah. Bagaimana lebah? Lebah itu selalu hinggap di tempat yang indah-indah, selalu berjamaah, menghasilkan yang lezat-lezat. Kalau dia hinggap dimanapun tidak merusak apapun. Tetapi kalau lalat selalu melihat yang kotor-kotor, suka yang kotor-kotor. Maka belajarlah seperti lebah, memandang kebaikan orang lain, jangan keburukan orang lain. Biasanya orang yang suka memandang keburukan orang lain itu karena tidak punya ilmu agama. Jadi kalau bisa orang Islam itu punya prinsip, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi Bapak Ibu. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, betul nggak? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, betul nggak? Ambil dagingnya, buang tulangnya, jangan dimakan tulangnya. Orang-orang yang suka memandang keburukan itu seperti makan tulangnya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada waktu kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini masih di pertengahan Ramadan, 10 yang kedua. Jangan kendor. Semakin akhir Ramadan, semakin kita ikat kencang-kencang ini perut kita, kecak pinggang kita. Semakin beribadah, baca Quran, sedekah, infakkan harta di jalan Allah. Jangan pelit-pelit. Pak Ustaz lagi susah ini warung. Justru lagi susah infakkan harta kita. Allah kan suruh fisara wa dharra, dalam keadaan sempit dan lapang menginfakkan harta. Insya Allah orang-orang yang beriman itu selalu menyisihkan hak, karena dia tahu ada hak orang lain dalam hartanya. Orang-orang beriman tidak pernah hidupnya susah. Dia dalam kehidupan ma'isyatun thayyibah, kehidupan yang mulia. Allah mudahkan segala urusannya. Tetapi kalau orang yang pelit, orang-orang yang meninggalkan hak-haknya Allah dan Rasulnya, mereka hidup fi ma'isyatin dongka, dalam kehidupan yang sempit. Banyak mobilnya, rumahnya mewah, punya segala-galanya, istri cantik cerita, mobil Pajero seri terbaru, tapi tak ada kebahagiaan dalam hatinya. Kurang, tidak cukup. Sibuk, tidak di dunia terus pikirannya. Akhirnya menjadi manusia yang rugi, tiada untung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus satu lagi, terakhir. Dan jagalah hak Allah. Yang pertama, hak Allah yang paling utama itu adalah sholat. Banyak di antara kita puasa hanya sekedar puasa. Bahkan di hadis dikatakan, kam min sha'imin illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa ini hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena apa? Karena tidak menjaga hak Allah. Salah satu hak Allah yang paling utama adalah sholat. Ada 2 pertanyaan bagi ahli neraka ketika mereka masuk di dalam api neraka. Yang pertama, Allah bertanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar? Artinya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, masuk ke dalam api neraka? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami belum menjadi orang-orang yang mendirikan salat, ya Allah. Kemudian Allah bertanya yang kedua, alam yatikum nadhir? Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian, kata Allah. Maka mereka menjawab, benar ya Allah, telah datang peringatan kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Maka ketika itu mereka berputus asa dari rahmat Allah. Alam tarau idzil mujrimuna nakis ru'usihim inda rabbihim qalu rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Tatkala ahli-ahli neraka, orang-orang pendosa dihadapkan kepada Rabbnya, dihadapkan kepada api neraka, seraya mereka menundukkan kepala mereka dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami telah mendengar, kami telah melihat rintihan siksa
penyiksaan orang-orang yang kau siksa. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Harta masih banyak ya Allah di dunia, belum dibelanjakan di jalan-Mu ya Allah. Anak istri belum tutup aurat sempurna ya Allah. Masih banyak lagi ya Allah yang belum saya kerjakan, yaitu amal-amal kebaikan seperti sholat. Kembalikan semenit aja ya Allah. Sesungguhnya kami orang-orang yang percaya. Kalla, kata Allah. Kaget Bu ya. Kalla, tidak akan sekali-kali engkau kembalikan ke dunia. Bukankah telah datang peringatan kepadamu? Nah, disitulah mereka berputus asa. Jangan sampai terjadi seperti itu dulu, baru kita menyesal. Tak ada lagi penyesalan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak keturunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tausiah singkat ini menyadarkan saya pribadi sendiri dan umumnya Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada keburukan, ada kejelekan, ada kekurangan, itu karena kebodohan saya. Ada kelebihan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.